Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya betul, maaf ini. Pada saat ini saya akan membahas momentum sudut dan energi kinetik rotasi. Yang saya bicarakan yang pertama kali momentum sudut. Ya. Apa yang dikatakan sebagai momentum? Kecenderungan untuk menghentikan gerak suatu benda. Ya, bagus. Kecenderungan untuk menghentikan Benda, gerak. ya, menghentikan gerak benda ya. Iya. Ya, kapan itu beli? Terus yang dikatakan sudut. Berputar. Bagus. Ya, berputar. Oke. Jadi momentum sudut gimana? Kecenderungan apa? Kecenderungan Untuk menghentikan gerak suatu benda yang berputar. Ya, betul. Kecenderungan untuk menghentikan Benda yang berputar. ya, menghentikan gerak benda berputar. Ya. Gerak berputar. Waktu di kelas dulu, Anda telah belajar momentum. Momentum itu disimbolkan dalam bentuk T sama dengan MC, di mana T-nya itu adalah momentum, terus apa? N-nya itu adalah massa, P-nya adalah kecepatan. Nah, massa itu satuannya apa? Kilogram. Kecepatan satuannya meter per Second. Berarti momentum satuan MC kilogram. Kan MC. N kan kilogram. Ini apa? Meter per ton. Oke. Untuk momentum sudut itu disimbolkan dalam bentuk L sama dengan I omega, ya, di mana L-nya itu sama dengan momentum sudut. I-nya itu momen inersia. Ya. Omega itu kecepatan sudut. Ya. Momen inersia apa satuannya? radian per Kilogram sekon. meter persegi. Ya, kilogram meter persegi. Kecepatan sudut apa? Kecepatan sudut satuannya
Jadi ada yang sudah jawab. Radian per sekon. Radian per sekon, ya. Radian itu adalah termasuk apa? Besaran pokok tidak berdimensi. Maka sewaktu ini kita kalikan kesatuan ini, jadi ini kilogram meter persegi per second. Jadi radiannya hilang. Gitu ya. Nggih, Pak. Selanjutnya, momen inersia itu dirumuskan KNR kuadrat. Nah, K-nya itu konstanta tergantung dari bendanya. Oke. Ini tabel daripada satu benda, ini bola. Ya, kalau pusat putarnya ini melalui sumbu, ya, ini adalah bola pedal itu berisi di sini K-nya, ini kita ke depannya ini. K-nya itu 2/5. Ya. Bola berisi. Dua per 5. Kalau ini kane untuk ini bola berongga, ini 2/3. Ini dapatan berongga. Selanjutnya, ini jarang keluar. Untuk silinder, di sini untuk silinder pedal, kane sama dengan setengah. Tadi kita rumuskan I sama dengan KNR kuadrat. Ini K-nya yang dimaksud. Di sini kane sama dengan berapa? Setengah. Kelihatan ya? Di sini kane berapa? Untuk silinder tipis. Ini kane 1. Kelihatan enggak ini? Ya. Terus yang di bawah ini pusat putarnya berada di ujung. Ya. Ini K-nya sama dengan K/3. Tapi yang sering keluar ini yang di pusat nih. K-nya di sini sama dengan 12. Ya. Oke. Maaf Pak, layar presentasinya tidak kelihatan ya? Benar. Oke. Saya lihat dulu. Oke, makasih. Sudah kelihatan? Sudah Pak. Sudah, Sudah, Pak. Pak. Oke. Maaf ya, salah gangguan. Nanti kamu bisa lihat rekamannya ya. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Ini untuk bola pedal. Ya. K sama dengan 2/5. Ini dari sini kita mulai. Momentum sudut itu satuannya kilogram meter kuadrat per second. Tadi kelihatan nggak ini? Enggak. Omega kecepatan sudut, satuannya radian per sekon, momen inersia satuannya kilogram meter persegi. Jadi kalikan omega itu radiannya hilang. Karena radiannya hilang, karena radian itu tidak memiliki dimensi, gitu ya. Oke. Terus rumus momen inersia itu sama dengan KNR kuadrat, gitu. Untuk bola pedal ini I sama dengan 25 NR kuadrat.
Maka K-nya ini 22/5. Nah, ini gambarnya adalah bola berungga. K-nya 2/3. Yang di bawah ini silinder pejal. K-nya setengah. Ini silinder berungga tebal. K-nya setengah. Tapi ini R1 kuadrat plus R2 kuadrat R-nya. Ini silinder tipis. K-nya sama dengan 1. Untuk batang yang pusat putarnya berada di tengah-tengah, K-nya 1/12. Tapi kalau pusat putarnya di ujung, K-nya sama dengan 1/3. Ini dihafalkan ya. Sekarang kita akan membicarakan hukum kekekalan momentum ya. Hukum kekekalan momentum sudut itu berbunyi jumlah momentum sudut sebelum dan sesudah tumbukan sama. Oke, kita akan bicarakan hukum kekekalan momentum sudut ini sebelum dan sesudah tumbukan itu sama. Itu kita harus tahu batasnya ya. Kita akan cerita dulu untuk momentum linear dulu ya. Oke. Awal itu sewaktu kamu melihat pertama kali sebelum ada perubahan, itu yang dikatakan momentum sudut sebelum atau momentum sebelum. Kita gerak terang lagi. Oke. Kamu pernah melihat ada 2 orang boncengan naik sepeda. Oke ya. 2 orang boncengan naik sepeda. Bisa paham ya? Bagaimana kecepatan 2 orang tersebut? Sama atau tidak? Ayo. 2 orang boncengan naik sepeda. Yang satu nyetir, satu di belakang. Naik sepeda bersama. Kecepatannya sama enggak? Ayo, sana Mbak, Mas. Kamu naik sepeda, ada adik bonceng. Kecepatan yang jalan sepeda itu sama enggak? Sama kayaknya. Kayaknya. Ya sama, bukan kayaknya yang pasti. Itu ya. Sama. Sama kan jatuh. Kamu boncengan naik motor. Antara orang di dalam motor sama motor kan kecepatannya sama. Sama, Pak. Kecepatannya enggak sama kan jatuh. Paham enggak? Paham. Ya. Sama. Kamu lihat, kita kadang sepeda aja. Selanjutnya, sewaktu di orang naik sepeda, berarti kecepatan 2 orang itu sama. Oke. Yang bonceng turun. Oke. Nek turun itu berarti naik sepeda, turun arahnya kemana? Ke depan atau ke belakang? Dari gerak sepeda. Misalkan sepedanya gerak ke utara, yang bonceng itu turun. Jadi geraknya kemana? Yang turun. Sepedanya ke utara. Naik sepedanya ke utara, yang bonceng geraknya ke Kang. selatan. Melawan kan? Nah, kamu naik bonceng sepeda naik ke utara, kamu gerak, naik kamu turun, sama-sama gerak utara kan
tetap sama kecepatan nih. Kan kecepatan. Bagaimana sepedanya? Ya naik sepeda, saya rasa geraknya maju ke depan toh, tambah banter, Nggih. Nggih, Pak. kayak gitu ya. Kita balik sekarang. Ada orang naik sepeda sendirian. Oke. Jadi terus ada orang bonceng. Ada sepeda gerak. Bagaimana kecepatan sepeda bertambah atau berkurang? Kecepatan berkurang. Berkurang, Pak. Paham ya? Karena tambah beban ya. Benar, Pak. Sekarang akan kita bicarakan untuk gerak melingkar. Oke. Kalau ini ada sebuah cakram, ya, ya, ini sedang berputar ini sedang berputar. Sedang berputar ya. Nah, berputar ini dia dengan kecepatan sudutnya, ini benda satu ya, ini N1. Cakram itu dengan massa N1 dia berputar. Nah, kecepatan sudutnya omega 1. Waktu cakram itu berputar atau bisa saja diganti CD itu, ya, CD yang bundar itu sedang berputar. Di sini di ujung kamu jatuhin plastising. Kamu jatuhin plastising. Nah, di sini sebelum plastising itu jatuh ke sini, itu yang dikatakan sebelum. Paham? Itu belum jatuh. Nah, sesudahnya setelah plastising ini jatuh. Jadi ya, ini gambar. Nah, selanjutnya ini jatuh, berada di ujung sini, di pinggir ya. Paham nggak? Yang ganda satu di sini, yang sebelah sini ganda satu nih, ini ganda satu, ini ganda dua. Pada ganda satu, plastisingnya kan mau ditempelkan, ya kan? Ini masanya N2. Sudah berputar belum? Ini keduanya. Ini mau ditempelkan. Sudah berputar belum? Belum. Belum ya. Belum putar ya, karena belum ditempelkan. Mau ditempelkan ya. Jadi kecepatan sudutnya berapa? 0. 0, bagus. Oke ya. Nah ini kan berarti sebelum. Sesudahnya ini kan sudah nempel. Ya,
Bagaimana kecepatannya antara apa? Gerindra dengan Pasisinnya yang M2. Sama enggak? Sama. Sama. Paham enggak ini? Sebelum sesudahnya ya. Kejadian awal ada Gerindra, terus ada Pasisin M2. Mau ditempelkan. Karena mau ditempelkan, M2-nya belum bergerak. 0. Jadi setelah menempel, maka kecepatan sudutnya sama. Jadi omega 1 aksen sama dengan omega 2 aksen. Aksen itu menanyakan sebelum tumbukan. Sesudah tumbukan sama dengan omega aksen. Oke. Ini ya. Menurut hukum momentum sebelum tumbukan karena ada dua benda, ini kan L1 ditambah L2. Ini sebelum tumbukan sama dengan setelah tumbukan L1 aksen ditambah L2 aksen. Aksen itu setelah tumbukan. Oke. L1 itu sama dengan I1 omega 1 plus I2 omega 2. Sama dengan ini I1 omega 1 aksen ditambah I2 omega 2 aksen di sini. Selanjutnya kita pahami ya. Omega 2-nya ini ya. Ini kan 0 kan? Karena belum nempel belum ini. Berarti di sini kan 0. Itu loh ya. Paham ya? Berarti kan didapatkan ini kan I1 omega 1 ini maksudnya. Betul ini 0 ya. Sudah saya tulis ya. Karena I2 kalikan 0 kan 0 itu. Sama dengan, nah, ini kan I1 omega aksen dan omega 2 aksen sama dinamakan omega aksen. Jadi kan omega aksen ditambah I2 omega aksen. Jadi I1 omega 1 sama dengan I1 plus I2 apa? Omega aksen. Kalau ini ditanyakan omega aksen, Anda tahu. Bisa nyari ya. Ini kembangkan pada soal ini dan silahkan kamu juga melihat film video yang sudah saya buat ya. Supaya Anda lebih jelas. Oke? Itu. Kita lanjut untuk berikutnya. Sekarang ada pertanyaan nggak di sini? Halo? Belum ada, Pak. Belum ya? Belum Anda ada. paham ya? Oke ya. Kata sebelum dan sudahnya ya. Itu yang penting tahu batas. Oke. Ya, oke. Ya. Selanjutnya, energi kinetik. Energi kinetik ada apa? Kinetik itu bergerak ya. Jadi energi kinetik itu energi yang dimiliki benda yang bergerak. Oke. Kalau rotasi, jadi rotasi itu berputar.
Maka energi kinetik rotasi, energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak melingkar. Ya. Energi kinetik itu kamu telah tahu rumusnya apa? Eta, ini transaksi, ini katanya transaksi ya, berat lurus ya. Itu setengah MC kuadrat. Untuk gerak melingkar atau rotasi, energi kinetik rotasi, karena M ini ganti I, setengah I omega kuadrat. Ya, oke. Kita cari hubungannya dulu. Kita kelupaan hubungan. Hubungan antara gerak Bentar. Nomor gerak translasi, terus gerak rotasi, terus nih hubungan. Yang pertama kali kita kenal adanya S. S ini jarak. Ya. Kalau di gerak rotasi itu namanya theta. Itu yang dinamakan sudut yang ditempuh. Jarak ini satuannya meter ya. Sudut yang ditempuh itu satuannya radian. Hubungannya S sama dengan theta R. Yang nomor 2, kita kenal ada nih C, kecepatan. Kecepatan itu bisa kita namakan kecepatan saja itu kecepatan linier. Linier atau nih angular. Tangensial. Maaf ya, tangensial. Itu simbolkan dengan V. Di sini simbolnya omega. Ini adalah kecepatan sudut. Atau sudut ada yang nyebut dengan angular. Ya. Jadi satuannya hubungannya V sama dengan omega R. Yang ketiga ada A. Itu adalah percepatan. Ya. Di sini gerak melingkar rotasi ada alfa. Ini percepatan sudut. Hubungannya apa? A sama dengan alfa R. R-nya itu jari-jari ya. Disimbolkan R karena dari radius. Nomor 4. Massa. Simbolnya ini M kali ya, massa kali ya. Ini ada apa? Momen inersia.
Ya, sama dengan K N R kuadrat. Oke. Nomor 5. Ada gaya. F itu gaya. Gaya. Ya. Gaya itu kan dirumuskan F F sama dengan NA. Ya. Kalau digerak melingkar itu ada tau. Terus ini boleh atau terus dengan ini juga boleh. Ini adalah momen gaya. Nah, momen gaya itu disimbolkan kan dengan tau. Ya, yang pertama En itu identik dengan I. A itu identik dengan alfa. I alfa. Hubungannya tau sama dengan RS. Oke. Selanjutnya 6. Energi kinetik translasi. Ya, itu dirumuskan EK tadi sudah ada setengah M C kuadrat. Energi kinetik rotasi. Nah, ini translasinya EKT ya. Kayak rotasi EKR ya. EKR ini EKT ya. Sama dengan setengah I omega kuadrat. Ini banyak. Sekarang akan kita tuliskan lagi. Di sini kita bicarakan energi kinetik. Kita balik. Energi kinetik translasi kan dirumuskan EK sama dengan setengah NC kuadrat. Nah, energi kinetik rotasi jadi tulisan kan EKR sama dengan setengah I omega kuadrat. Ya. Ini ya. Selanjutnya energi kinetik rotasi kita tulis dengan ini setengah. I-nya kita bisa ganti dengan K N R kuadrat. Itu I-nya. Kita ketahui bahwa V itu sama dengan omega R. Maka omega sama dengan apa? Ayo. Kalau V sama dengan omega R, maka omega sama dengan apa yuk? I kali R. V per R ya. V per R ya.
Betul. Berarti ini akan menjadi V-nya omega ini kita ganti dengan V per R dikuadratkan. Ini adalah setengah K N R kuadrat. Ini V kuadrat per R kuadrat. Ya nih ya. Kita kurang jelas ini. Jadi ini coret R kuadrat T. Maka energi kinetik rotasi bisa dirumuskan setengah K N T kuadrat. Ya. Ya, itu ya. Bisa dirumuskan itu. Oke. Sekarang yang akan kita bicarakan di sini, ini sudah kehabiskan waktunya ya ini ya. Kita lagi kan masih bisa kerekam. Oke. Benda itu kamu telah mengenal ada beberapa istilah. Benda, bergerak tanasi, bergerak rotasi. Apalagi yang kamu kenal? Menggelinding. Apa yang dikatakan menggelinding? Contoh yang menggelinding itu apa? Ban. Ban itu kan geraknya menggelinding. Ya, ya, kamu naik motor ban ini menggelinding. Menggelinding itu ban ini apa? Ban ini kan berputar. Ban ini berputar, tapi menyebabkan translasi kan? Paham nggak? Menggelinding itu berputar, tapi juga bertranslasi. Saat benda bisa menggelinding, itu ada gaya gesek. Selama nggak ada gesek, nggak ada tekelan, itu dia nggak akan bisa menggelinding. Itu ya. Jadi yang kita bicarakan ini menggelinding. Menggelinding. Menggelinding itu apa? Perpaduan gerak translasi dan rotasi. Paham ya? Jadi enggak ban itu loh contohnya tranasi gerak mobil itu bisa bergerak translasi karena ban ini berputar gitu loh. Ya. Maka energi kinetiknya kita namakan energi kinetik saja untuk menggelinding. K untuk menggelinding. Itu terjadi dari energi kinetik translasi ditambah energi kinetik rotasi. Oke. Ini Anda bisa kembangkan sendiri. Energi kinetik translasi itu sama dengan setengah apa? N T kuadrat. Nah, rotasi setengah K N T kuadrat. Ya. Berarti ini kan sama dengan tulis 1 plus K kalikan setengah NC kuadrat. Bisa nggak? Satunya ini miliknya translasi, hanya ini miliknya rotasi. Gitu loh. Ya. Kayaknya sudah ada di tadi, di atas itu. Kayaknya itu ini yang dimaksud K. Tuh. Ya. Saya berikan sebuah contoh benda menggelinding, ya. Saat bola itu menggelinding, ini pada satu permukaan,
Ingat, ada panahnya. Baru ada panahnya. Itu. Hmm. Ya ini benda ini di titik A, ini di titik B. Bola ini posisinya mengbimbing dari titik A menuju titik B. Ketinggiannya HA. Oke. Kalau kecepatan di A itu tidak diketahui, kecepatan di A tidak diketahui, berarti sama dengan 0. Tapi tidak diketahui, sesuai yang diketahui ya. Sebuah benda menghilang dari titik A menuju titik B. Gitu. Ini A ini nggak diketahui, itu langsung 0 itu ya. Maka di sini diketahui, kalau seperti ini, yang ditanyakan adalah CB. Ditanyakan CB. Maka ini diketahui, ya, CA itu sama dengan 0. HA itu sama, HA itu ngikutin dari B. Itu berarti sama dengan H. HB ukuran dari B itu 0. Berarti yang ditanyakan CB. Oke. Bagaimana cara penyelesaiannya? Di kelas 10 telah dikenalkan hukum kekekalan energi mekanik. Ya. Hukum kekekalan energi mekanik. Jadi, terangkan ini ya, sorry ya. Energi kinetik di mekanik, bukan kinetik. Energi mekanik A sama dengan energi mekanik B. Ini lambat sekali gerakannya. Nah, energi mekanik maksudnya energi potensial di A ditambah energi kinetik di A, energi mekanik di B, energi potensial di B ditambah energi kinetik di B. Energi potensial di A itu NA. Energi kinetik di A karena sedang menggiring, ini ada dua gerakan, panasi dan rotasi. Berarti A kalikan setengah NCA kuadrat. ETB N K-nya 1 plus K kalikan setengah NCB kuadrat. Ini VA-nya sama dengan 0. HB ini sama dengan 0. Berarti langsung kita tentukan N G H ini ganti H. Ini kan 0, N jadi-nya 0. Berarti 1 plus K kalikan setengah N CB kuadrat. N-nya bisa dicoret karena sama. Itu.
Jadi didapatkan ya VB kuadrat itu lagi ke depan 2GH per 1 plus K. Itu. Jadi VB kuadrat bukan VB kuadrat, VB ya. Ini kan sudah VB kuadrat. Berarti VB sama dengan akar ya. 2GH 1 plus K ini loh. Nah, K-nya itu tergantung dari bendanya. Tolong Anda kembangkan di situ. Maaf, waktunya telah melonjak selama 8 menit. Itu ya. Karena ada problem. Ya, silakan Anda pelajari video-video saya. Ya. Nanti semoga Anda bisa mengerjakan soal dengan baik. Terus kalau ngirim foto pekerjaan, tolong satu kiriman, satu nomor, satu kerjaan. Jangan dicampur berapa nomor gitu ya. Oke. Sampai di sini ya. Sampai di sini dulu pertemuan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Monggo, Pak.